Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab hari kiamat akan terjadi pada hari ini, hari kiamat akan terjadi pada tanggal ini, tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, wa madza talaha, emang bekal apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya selaku khatib mengajak jemaah-jemaah sekalian untuk melihat beberapa hal yang apabila kita lakukan, maka insya-Allah Allah akan memberikan kita husnul khatimah. Ada banyak hal yang disebutkan oleh para ulama, namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 4 perkara saja. Yang pertama, mulazamatul ikhlas, senantiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Ikhlas merupakan sebab utama yang bisa menjadikan seseorang meninggal dunia di atas husnul khatimah. Kenapa bisa demikian? Karena dikatakan oleh para ulama, orang yang ikhlas adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan langit, maka iblis berjanji dia akan menyesatkan semua umat manusia. Kata iblis dalam surah Sad, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu, demi keperkasaanmu ya Allah, saya akan menyesatkan semua hamba-hambamu, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, dan aku tidak punya kekuatan untuk menyesatkan dia. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh istri raja. Sebenarnya saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sempat tergoda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Yusuf, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu tergoda oleh Nabi Yusuf, demikian pula Nabi Yusuf tergoda olehnya. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak segera melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya dengan mengatakan, kadzalika nasrifu anhu as-su'a wal fahsya innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dan demikianlah kami menjauhkan keburukan dari Nabi Yusuf, karena sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ikhlas adalah Allah tidak membiarkan dia mati di atas su'ul khotimah, akan tetapi dia akan meninggal dunia di atas husnul khotimah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah mulazamatul al-istiqamah ala ta'ah, senantiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beriman, mereka bertauhid, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah menjaga iman mereka, menjaga tauhid mereka,
tatanazzalu 'alaihimul malaikah, dan para malaikat akan turun kepada mereka. Ahli tafsir mengatakan para malaikat akan turun ketika mereka sakratul maut. Allah akan menurunkan malaikat rahmannya ketika mereka sakratul maut. Apa yang dibawa oleh malaikat rahman? Mereka membawa kabar gembira. Allah takhafu, janganlah kalian khawatir. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, justru bergembiralah kalian semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, biasanya seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amalan yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa berada di atas ketaatan, maka insyaallah dia akan meninggal dunia di atas ketaatan. Namun kalau seandainya dia biasa berada di atas keburukan, siang dan malam dia berada di atas keburukan, maka besar kemungkinan dia akan meninggal dunia di atas keburukan. Terlalu banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Dawa, beliau mengatakan banyak orang yang meninggal dunia di atas perbuatan yang biasa dia lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang ketika hidup dia sering bernyanyi-nyanyian, lalu ketika sakratul maut ditalqilkan, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah, hai fulan. Justru yang terucap dari lisannya tantana. Justru dia mengeluarkan nyanyi-nyanyian yang tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi dirinya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang ketika hidup dia sering bermain catur. Dia menghabiskan hidupnya untuk bermain catur. Lalu ketika sakratul maut ditalqilkan, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah, wahai fulan. Justru yang terucap dari lisannya, "Syah golamtuka raja muskak, engkau kalah." Maka apa yang harus kita ucapkan di hadapan Allah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah. Meskipun ketaatan yang kita lakukan itu sedikit, yang penting rutin, yang penting istiqomah. Bukankah Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbut a'ma ilallah adwabuha wa in qala." Amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang istiqamah, yang rutin, meskipun amalan itu sedikit. Terutama pada zaman kita sekarang ini, kita butuh untuk istiqamah. Karena di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, "Ansural mauti bil fuja'", yaitu banyaknya orang-orang yang mati secara tiba-tiba. Dan itu telah terjadi di tengah-tengah kita para jemaah. Kita ingin ketika kematian datang menghampiri kita, kita dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama hidup beliau di penjara sebanyak 7 kali. Dan pada penjara yang terakhir 2 tahun lebih, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 73 kali. Beliau pun meninggal dunia. Di saat beliau mengkhatamkan Al-Quran terakhirnya, tepat pada ayat yang berbunyi, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Beliau pun menghembuskan nafas terakhir. Seolah-olah ayat ini mengatakan, "Wahai Ibnu Taimiyah, orang-orang yang bertakwa, surga yang menanti mereka. Dan engkau pun termasuk orang-orang yang bertakwa." Beliau pun meninggal dunia. Kemudian sebab yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-qanaah. Senantiasa merasa cukup dalam kehidupan dunia. Tidak terlalu rakus, tidak terlalu tamak dalam mengejar dunia. Karena memang sesungguhnya fitnah dunia sangatlah besar.
Ada orang yang dahulunya dia adalah orang yang beriman, dia menjadi kafir gara-gara dunia. Ada orang yang dahulunya dia adalah orang soleh, dia menjadi orang jahat gara-gara dunia. Dan itu sudah telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Badirul bil a'mal, fa fitana ka qita'in lailin muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan aw yusbih kafiran, yudi binahum minad din." Wahai para sahabatku, wahai umatku, hendaklah kalian menyibukkan diri kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya suatu zaman yang penuh dengan fitnah, di mana saking banyaknya fitnah pada zaman itu. Wa yumsi mu'minan au yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi harinya dia beriman, namun di sore harinya dia keluar dari keimanannya dan dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan au yumsi kafiran. Di sore harinya dia beriman, namun di pagi harinya dia keluar dari keimanannya dan dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Yudi binahum bil ardi minad din. Dia menjual agamanya, imannya, akidahnya demi sedikit kemewahan dunianya. Oleh karena itu, jangan terlalu rakus dan tamak dalam kehidupan dunia. Ingat, orang yang dunianya banyak, pada hari kiamat tanggung jawabnya pun juga akan banyak. Orang yang dunianya sedikit, maka dia lebih dahulu masuk surga daripada orang yang dunianya banyak. Oleh karena itu sekali lagi, jangan terlalu rakus, jangan terlalu tamak dalam mengejar dunia, karena memang sesungguhnya fitnah dunia sangatlah besar. Aku qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang isinya kita meminta, memohon kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas Islam yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada yang meragukan Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia di atas iman. Tidak ada yang meragukan Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia di atas Islam. Meskipun begitu akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebagai seorang muslim yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia secara mutlak. Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala ad-din. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu sampai kematian datang menjemputku. Sehingga para sahabat di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa antum sering membaca doa ini? Apakah antum khawatir kami akan kembali menyimpang setelah kami beriman? Apakah antum khawatir kami akan kembali sesat setelah kami mengikuti petunjuk antum? Kenapa antum sering menyuruh kami baca doa ini dan kenapa pula antum sering membaca doa ini?"
Nabi SAW mengatakan, Inna kullu babani Adam baini uswa'aini min ashabir rahman yuqallibuhi kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Allah membolak-balikannya sebagaimana Allah kehendaki. Allah bisa menjadikan orang beriman mati di dalam kekafiran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang kafir mati di atas keimanan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua dan keluarga kita meninggal di atas husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الطاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.